Kadang hidup membawa manusia berjalan ke banyak pintu, hanya untuk memperlihatkan bahwa tidak semua yang kita inginkan akan Allah berikan dengan cepat. Ada masa di mana usaha terasa seperti sia-sia, jualan seharian, namun tidak ada yang membeli. Sementara di sebelah, orang lain ramai pelanggan. Ada masa sudah menaruh harapan besar pada pekerjaan, datang interview dengan baju paling rapi, menjawab pertanyaan dengan sungguh-sungguh. Bahkan sebelum masuk ruangan sempat berdoa diam-diam, "Ya Allah, tolong kali ini saja." Namun pulangnya membawa penolakan lagi. Dan anehnya, yang paling menyakitkan bukan gagalnya, tetapi rasa, kenapa hidupku seperti tertinggal dari orang lain? Hari-hari mulai dipenuhi renungan, duduk sendirian, melihat langit sore, memikirkan masa depan yang belum jelas. Kadang ingin marah kepada keadaan, namun hati terlalu lelah untuk memberontak. Di tengah hidup yang belum selesai itu, dirinya justru masih membantu orang lain, mendorong motor orang mogok, membantu pedagang kecil yang kesusahan, bahkan membantu mobil orang kaya yang mogok di jalan. Padahal hidupnya sendiri pun masih berantakan. Mungkin disitulah Allah sedang diam-diam melihat isi hatinya. Karena tidak semua orang yang terluka masih mau berbuat baik kepada sesama. Sampai akhirnya, langkahnya dipertemukan dengan sebuah pesantren sederhana. Bukan tempat yang mewah, bukan tempat untuk mencari jabatan, tetapi tempat untuk belajar menenangkan dada. Di sana, ia hanya menyapu lantai, mengepel, mencuci piring, mengangkat galon, dan belajar diam lebih banyak daripada bicara. Hari demi hari, perlahan hatinya mulai berubah. Bukan karena hidupnya langsung mudah, tetapi karena ia mulai berhenti melawan takdir. Mulai menerima bahwa mungkin Allah tidak sedang menghukumnya, tetapi sedang membersihkan sesuatu di dalam dadanya. Dan anehnya, saat hatinya mulai tawakal, hidup perlahan berubah. Bukan tiba-tiba menjadi kaya, tetapi jalan-jalan rezeki mulai datang dari arah yang tidak disangka. Ada orang menawarkan pekerjaan kecil menjual tanah kafling. Terlihat biasa saja. Namun dilalah, Allah mempertemukannya dengan pembeli yang benar-benar serius. Dan dari satu pertemuan itu, ia mendapatkan rezeki yang bahkan dulu tidak pernah ia bayangkan. Sejak saat itu, hari-harinya mulai dipenuhi pekerjaan yang datang tanpa disangka-sangka. Kadang dari orang yang baru dikenal, kadang dari bantuan kecil yang dulu pernah ia lakukan, kadang dari jalan yang secara logika tidak pernah terpikirkan. Dan disitulah hati mulai sadar bahwa rezeki bukan hanya soal kuatnya usaha, tetapi juga tentang siapa yang paling bersandar kepada Allah saat hidupnya hancur. Karena ada orang yang baru benar-benar dipeluk Allah setelah semua sandaran dunianya dilepaskan satu persatu, agar akhirnya ia tidak lagi bergantung kepada dunia, tetapi pulang sepenuhnya kepadanya.